Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ahli surga yang terakhir masuk surga, penonton yang dirahmati Allah, sahabat muslimin muslimat yang beriman. Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Kita sadari bahwa sebagai manusia kita diberi sifat tidak pernah puas dan selalu merasa kurang akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cenderung kebanyakan dari kita yang lebih senang hatinya tersakiti karena rasa iri melihat rizki Allah pada orang lain, daripada mensyukuri nikmat Allah yang telah dijatahkan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Pada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, terdapat hikmah yang begitu luar biasanya terhadap kemurahan Allah pada manusia. Sebagaimanapun manusia itu merasa ingin dan ingin mendapatkan jatah kenikmatan yang lebih dari Allah, namun Allah dengan segala kekayaannya tidak pernah berhenti mengabulkan keinginan manusia. Selamat menyimak. Dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ia mengatakan, orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita melihat Rabb kita pada hari kiamat? Beliau balik bertanya kepada mereka, apakah kalian kesulitan melihat bulan pada malam purnama tanpa terhalang oleh awan? Mereka menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Beliau bertanya, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang awan? Mereka menjawab, tidak. Beliau Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian pun akan melihatnya seperti itu. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat, lalu dikatakan padanya, siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah ia. Maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti taghut. Tinggal umat ini, termasuk kaum munafiknya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, Akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, kami tetap di tempat kami ini hingga Rabb kami datang kepada kami. Jika Rabb kami datang, maka kami mengenalinya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya berfirman, Akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, Engkaulah Rabb kami. Lalu Allah menyeru mereka dan meletakkan sirat titian di antara kedua tepi jahanam. Akulah Rasul orang yang pertama-tama melintasinya dari kalangan para Rasul berdama umatnya. Pada hari itu tidak ada orang yang berkata-kata selain para Rasul, dan doa para Rasul pada hari itu adalah, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di jahanam terdapat besi-besi pengait seperti duri sadan. Rasulullah bersabda, apakah kalian pernah melihat duri sadan? Mereka sahabat berkata, iya. Kemudian beliau mengatakan, ia seperti duri sadan, dan hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Pengait itu akan menyambar manusia, tergantung amalan mereka. Di antara mereka ada yang binasa karena amalannya, dan di antara mereka ada yang diberi balasan hingga diselamatkan. Hingga ketika Allah berkehendak untuk memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya dari ahli neraka, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang dulu menyembah Allah. Maka malaikat mengeluarkan mereka dengan melihat bekas sujud, dan Allah mengharamkan neraka melahap bekas sujud. Mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah gosong, lalu mereka disiram dengan air kehidupan, maka mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji di aliran air. Kemudian Allah selesai dari memutuskan perkara di antara para hamba, dan tinggal satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Ia adalah orang terakhir dari ahli neraka yang masuk surga. Ia menghadapkan wajahnya ke neraka seraya mengatakan, Wahai Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka. Sungguh baunya telah menyakitiku dan panasnya telah membakarku. Rabb mengatakan, jika aku melakukan hal itu terhadapmu, apa engkau akan meminta selainnya? Ia menjawab, tidak. Demi keperkasaanmu. Ia pun berjanji kepada Allah, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia maju menuju surga, ia melihat keindahannya, maka ia diam sekian waktu, kemudian ia mengatakan, Wahai Rabb, bawalah aku ke dekat pintu surga. Allah berkata,
Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta selain yang telah engkau minta? Petik 2. Ia mengatakan, wahai Rabb, agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling sengsara. Allah mengatakan, jika aku memberikannya kepadamu, apakah engkau akan meminta selainnya? Ia mengatakan, tidak, demi keperkasaanmu, aku tidak meminta kepadamu selain ini. Ia berjanji kepada Rabb-nya. Lalu Allah mendekatkannya ke pintu surga. Ketika telah sampai di pintunya, ia melihat keindahannya dan apa yang terdapat di dalamnya berupa kesenangan dan kegembiraan. Ia pun diam sementara waktu, lalu ia mengatakan, wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga. Maka Allah berfirman, kasihan engkau, wahai anak Adam. Betapa cepatnya engkau mengkhianati janji. Bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta selain apa yang telah aku berikan kepadamu? Ia mengatakan, wahai Rabb, janganlah engkau jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling sengsara. Allah pun tertawa kepadanya, kemudian mengizinkannya masuk surga. Lalu Allah mengatakan kepadanya, kemudian mengizinkannya masuk surga. Lalu Allah mengatakan kepadanya, berangan-anganlah. Ia pun berangan-angan hingga ketika angan-angannya telah terputus, maka Allah mengatakan, berangan-anganlah demikian dan demikian. Allah mengingatkannya hingga ketika angan-angannya habis, maka Allah mengatakan, engkau mendapatkan hal itu dan yang semisal itu. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, engkau mendapatkan hal itu dan 10 kali lipatnya. Subhanallah, ahli surga yang paling terakhir masuk surga saja sedemikian besar karunia-Nya dari Allah, apalagi orang-orang yang derajat amalnya lebih banyak dan lebih baik dari ahli surga tersebut. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan Allah untuk tetap istiqomah dengan Islam dan dimatikan di atas keimanan, dan kelak bisa termasuk dari golongan ahli surga. Amin.